Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 Ayat 3 tersebut, ada 3 prinsip dasar yang dijunjung oleh setiap negara yang menganut paham negara tersebut. Yang pertama yaitu supremasi hukum atau supremacy of law, yang kedua kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law, dan yang ketiga adalah penegakan hukum atau due process of law. Konsep dan ciri negara hukum. Yang pertama, pengertian negara hukum. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau rule of law yang dapat diartikan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di negara yang berdasarkan atas hukum, maka termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga lain melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi atau suprem, sehingga ada istilah disebut supremasi hukum. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Berdasarkan atas 3 hal tersebut, negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada 2 unsur dalam negara hukum. Yang pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak boleh berdasarkan atas kekuasaan, namun harus bersifat berdasarkan norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Yang kedua, norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan di hadapan ide hukum. 2. Negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara hukum dalam arti sempit, yaitu negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Negara tidak ikut campur tangan secara banyak terhadap urusan kepentingan warga negara. Urusan ekonomi diserahkan langsung pada warga dengan dalil laissez-faire, laissez-aller, yang berarti bila warga negara dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri, maka perekonomian itu akan dengan sendirinya menjadi negara yang sehat. Negara hukum material atau modern berbeda dengan konsep negara formal atau klasik. Pemerintah dalam negara hukum material bisa bertindak lebih luas dalam urusan dan kepentingan publik, jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep negara formal. Jadi, negara material adalah negara yang pemerintahan negaranya memiliki keleluasaan untuk turut ikut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat. Negara Hukum Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum tertuang pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksudkan adalah negara yang dapat menegakkan supremasi hukum dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Negara hukum dapat dilihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, jaminan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka. Dan yang ketiga, legalitas dalam arti hukum, yaitu penyelenggaraan negara maupun warga negara dalam bertindak berdasar dan melalui hukum. Adapun perwujudan negara hukum di Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum dasar dan tertinggi dalam tatanan hukum atau dikenal sebagai Legal Order Indonesia. Legal order merupakan suatu sistem kesatuan yang bersifat hierarki, kemudian dijabarkan ke dalam bentuk yang paling rendah sehingga bersifat hierarki piramidal, seperti yang tertuang pada Pasal 7 Nomor 12 Undang-Undang tahun 2011. Yang diantaranya yang menempati posisi pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten kota. Selanjutnya, negara hukum demokrasi. Negara hukum adalah salah satu ciri dari negara demokrasi. Menurut Franz Magnus Susenos tahun 1997 menyatakan adanya 5 gugus ciri hakiki negara demokrasi, diantaranya yaitu negara hukum. Menjadi negara hukum belum tentu menjadi negara demokrasi. Masih banyak persyaratan di luar negara hukum, diantaranya pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan sebagainya.
Pembahasan yang ketiga mengenai penegakan hukum, di mana penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide dasar hukum menjadi kenyataan atau berlaku di masyarakat. Ide hukum-hukum itu meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Yang pertama yaitu penegakan hukum untuk 3 tujuan. Menurut Jimli As-Siddiq, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan 3 ide dasar hukum atau 3 tujuan hukum tersebut, penegakan hukum harus memperhatikan dan mampu menghasilkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Yang kedua yaitu mengenai cakupan penegakan hukum, di mana penegakan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ditinjau dari subjek hukumnya dan ditinjau dari objek hukumnya. Ditinjau dari subjek hukum, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas atau dalam arti luas, dan dapat pula dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau dalam arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia telah menegakkan hukum. Sedangkan dalam artian sempit, penegakan hukum itu hanya dilakukan oleh aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Sedangkan ditinjau dari objek hukum, penegakan hukum juga mencakup arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup penegakan akan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan dan peraturan yang formal dan tertulis saja. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Berhasil tidaknya penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman 1996 bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Komponen substansi hukum atau legal substance merupakan aturan-aturan, norma-norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, meliputi putusan hukum yang mereka keluarkan atau aturan hukum baru yang mereka bentuk. Komponen struktur hukum atau legal struktur merupakan kerangka bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan tempat terhadap kebutuhan instansi-instansi penegak hukum. Komponen budaya hukum atau legal kultur merupakan gagasan, sikap, keyakinan-keyakinan, harapan, dan pendapat tentang hukum. Aparatur tindakan hukum di Indonesia. Agar hukum dapat ditegakkan menjadi kenyataan yang hidup di masyarakat berbangsa dan bernegara, maka dibutuhkan aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi atau lembaga penegak hukum dan aparat atau orangnya sebagai penegak hukum. Aparatur ini termasuk dalam komponen struktur hukum dalam teori sistem hukum Friedman. Institusi penegak hukum di Indonesia. Berbicara mengenai institusi penegakan hukum di Indonesia adalah membicarakan lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Institusi penegakan hukum di Indonesia terdiri atas Mahkamah Agung, Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Di sini saya akan membahas mengenai Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai Mahkamah Agung. Tugas dan kewenangan dari Mahkamah Agung itu yang pertama memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Yang kedua, memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan dan mengadili. Yang ketiga itu memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali keputusan pengadilan yang diperoleh kepada
penegakan hukum yang pasti, dan yang keempat itu menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Adapun badan-badan dari Mahkamah Agung itu terdiri menjadi 4. Yang pertama ada bagian dari peradilan umum. Di sini peradilan umum terbagi menjadi 2, yaitu peradilan umum negeri dan juga peradilan tinggi. Yang kedua ada peradilan agama. Yang ketiga ada peradilan militer. Di sini peradilan militer terbagi menjadi 3, yang terdiri dari peradilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan juga pengadilan militer pertempuran. Dan yang keempat atau yang terakhir ini ada pengadilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tingkat pertama dan juga tingkat banding. Selanjutnya kita masuk pada Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi ini berwenang mengadili tingkat pertama dan juga terakhir yang keputusannya bersifat final. Adapun tugasnya itu yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi juga itu dapat memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, Mahkamah Konstitusi itu juga memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi, aparat penegak hukum adalah seseorang yang diberikan wewenang oleh peraturan undang-undang untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan juga pembelaan. Contohnya seperti hakim, polisi, jaksa, penyidik KPK, dan juga advokat.